Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan tentang kitabus shalah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ta'rifus shalah, lughatan wa syara'an, fadluha, kemudian adillatu masyru'iyatis shalah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffirat lima bainahunna majtinibatit kabair." Qalu sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawm khamsa marrat hal yabqa min darani syai'?" Qalu la yabqa min darani syai'. Qal fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahya khamsun wahya khamsuna. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu salawat fil yaumi wal laila. Qala sa'il hal alayya ghairuhun qal la illa an tatawwa. Watajibu shalah ala kulli muslim. Kemudian kita masuk pada pembahasan salat diwajibkan kepada setiap muslim baligh aqil. Orang muslim baligh dan aqil. Ya. Apakah anak kecil tidak diwajibkan salat? Tetap dianjurkan mereka salat sejak mereka berusia dini, umur 7 tahun. Dan itu adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak salat ketika mereka berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u sab'in, dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan salat ketika mereka sudah umur 10 tahun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalatha, an naim hatta yastayqidha, wa anil majnun hatta yufiqa, wa anis saghir hatta yablugh. Itu pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk pada pertemuan kali ini, yaitu al-babu tsani al-adzan wal iqamah. Azan dan iqamah. Masuk pada definisi azan dan iqamah. Al-adzan lughatan al-i'lam. Azan secara bahasa adalah informasi atau pemberitahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzanum minallahi wa rasulih." Ai i'lam. Wa syar'an al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus. Pemberitahuan karena masuknya waktu salat dengan ucapan atau zikir-zikir khusus. Azan secara bahasa pemberitahuan, secara istilah syariat pemberitahuan karena masuknya waktu salat dengan ucapan atau zikir-zikir khusus. Ya. Kemudian iqamah. Iqamah secara bahasa diambil dari aqama yuqimi iqamatan, yaitu menegakkan. Menegakkan. Ya. Adapun secara syar'an al-i'lam bil qiyam ila shalah bi dzikrin makhsus, pemberitahuan untuk menegakkan salat dengan ucapan-ucapan khusus. Ada azan pemberitahuan masuk salat, iqamah pemberitahuan untuk menegakkan salat. Jadi azan terlebih dahulu, baru setelah itu iqamah. Apa hukum azan dan iqamah? Hukmuhuma al-adzan wal iqamatu masyru'ani fi haqqir rijali. Azan dan iqamah itu disyariatkan pada laki-laki. Ya. Disyariatkan hanya pada salat-salat 5 waktu saja. Adapun di luar salat-salat tersebut tidak ada azan dan iqamah padanya. Dan wahuma min furudil kifayat, dan hukum azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Jika sebagian orang telah melakukan, maka gugur, maka yang lain tidak berdosa. Saqatal itsm anil baqin, yang lain tidak berdosa, cukup. Ya. Maka kita berterima kasih kepada orang yang azan dan iqamah. Dengan adanya orang yang azan iqamah, maka kita terhindar daripada dosa. Kemudian syurut sihhatihima, ada di antara syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Pertama, Islam, tidak boleh orang kafir. Kemudian berakal, tidak boleh orang gila. Kemudian laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian azan ketika sudah masuk waktu azan. Ya, jadi azan itu setelah masuk waktu, bukan di luar waktu. Berbeda dengan azan pertama sholat Jumat.
Azan pertama sholat Jumat atau azan pertama sholat subuh. Ya, itu berbeda. Itu pengecualian ya. Adapun azan pertama sholat subuh itu untuk mengingatkan manusia bagi yang ingin puasa sahur, bagi yang ingin sholat subuh bersiap-siap untuk berangkat subuh. Adapun azan pertama sholat Jumat itu untuk memberitahukan kepada manusia bahwa sekarang hari Jumat, hendaklah mereka menonaktifkan aktivitas mereka, bersiap-siap berangkat ke masjid, mandi dan segala macamnya. Dan itu dilakukan di luar waktu. Adapun azan yang dimaksud di sini adalah azan yang dilakukan di awal waktu. Maka azan pertama yang kita sebutkan yang terjadi di luar waktu, maka tidak ada sholat qobliyah padanya. Ya, misalnya azan pertama sholat subuh itu dilakukan jam 4:30 misalnya. Maka tidak ada sholat sunnah qobliyah subuh. Yang ada qobliyah subuh itu ketika azan sholat subuhnya, masuk waktu subuh. Kemudian azan dan yakun adzan murattaban mutawalian kama warad bidzalika sunnah wa kadzalika liqama sayati bayanuhu fil kalam an sifatil adzan. Azan diucapkan berturut-turut, ya, saling berkesinambungan, tidak boleh diotak-atik susunannya dan semacamnya. Nanti kita jelaskan apa saja bacaan-bacaan azan. Kemudian an yakunal adanu kadzalika al-iqamatu bil lughatil arabiyyah bil alfadhi al-arabiyyah allati waradat biha sunnah. Azan dan iqamah dengan bahasa Arab, tidak boleh digunakan selain bahasa Arab. Misalnya kita azan dengan ucapan Allah Maha Besar, tidak sah ya. Maka syarat sahnya azan itu diucapkan dengan berbahasa Arab. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.